Hai kalian, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan. Selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih sudah hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang membukain tarot untuk kalian. Dan kali ini adalah bacaan cinta untuk kalian yang berzodiak Pisces. Kalian adalah zodiak terakhir ya di jajaran 12 zodiak. Oke. So, bacaan cinta ini adalah general reading. Tentu saja bisa resonate, bisa tidak. Oke. Karena yang nonton ini banyak. Baik, so kita buka kartu Oceanic Tarot 3 supaya ada guidance apa yang harus disampaikan. Baik. Oh wow. Oh wow. Dah. Ini ngomongin cinta, yang datang The Tower, gimana dong? Astaga, ini gimana ini? Wow. Kartu pertama kalian tulisannya ending. Ten of Swords. Bukan Ten of Swords, sorry. Orang, kalau di kartu lain tuh orang yang jatuh terus di punggungnya tuh ada berderet tertancap 10 pedang gitu kan. Serem sih emang ya kan. Well, ada yang perlu diakhiri, ada yang perlu dihentikan, ada yang memang terhenti dari siklus percintaannya. Aduh, itu siapa sih yang hubungin? Oke, ada HP saya di bawah. Sorry, terdistrak. Ada yang harus berakhir, ada yang memang harus diakhiri cycle-nya, ada yang memang tidak perlu ada lagi di kehidupan kalian. So, it's Ten of Swords. Sesuatu yang tidak harusnya tidak ada lagi di kehidupannya para Pisces. Apa itu? Sesuatu yang menyakitkan, sesuatu yang toksik, sesuatu yang udah bukan buat kalian lagi, tapi sampai sekarang mungkin masih kalian pegang, masih kalian yakini dengan keyakinan teguh bahwa itu akan terjadi. Banyak banget yang kayak gitu di penonton-penonton tarot saya, berharap dia akan berubah, padahal harusnya sudah diakhiri. Dan di bacaan Pisces kali ini memang ada ending. Ada ending walaupun mungkin yang nonton ini merasa nggak mau berakhir, tidak mau selesai ya. Tapi emang harus diselesaikan apa yang memang bukan buat kalian, apa yang memang jatuhnya jadi apa? Toxic. Apa yang ujung-ujungnya toksik, yaitu yang harus diselesaikan. Oke. Yang kemudian adalah Eight of Pentacles atau achievement, pencapaian. Kalau ada yang harus diakhiri, itu demi pencapaian. Pencapaian di kehidupan percintaannya Pisces yang baik-baik, yang bagus-bagus, yang benar-benar dimaksudkan semesta untuk Pisces. Tapi ada yang harus diakhiri dulu. Sedangkan banyak Pisces tidak mau mengakhiri itu. Karena ya satu dan lain hal. Terserah apapun itu alasannya. Achievementnya tidak akan tercapai kalau itu belum selesai. My dear Pisces, saya nggak ngomong, ya udah putus aja sama yang sekarang. Enggak ya, enggak. Mau itu putus atau tidak, itu pilihanmu, bukan pilihan pembaca tarot, ya kan? Pembaca tarot cuma bacain kartunya, memberikan pesan lewat bacaan kartu. Tapi kalau itu pilihan kalian tetap berada di situ, ya monggo. Tapi tentu saja nanti ujung-ujungnya bagaimana, itu yang harus disampaikan sebagai pesan. Oke?
So, Eight of Pentacles di sini merupakan achievement apa atau sesuatu yang harus kalian lakukan untuk mendapatkan hasil tersebut. Kalian bukan dia, nunggu dia aja Mbak Lucy, nggak bisa. It's about you, karena ini bacaanmu. So kalian yang harus memutuskan seperti apa percintaan ini, mau diteruskan atau tidak diteruskan. Memang tulisannya di situ ending. Karena sebagian dari kalian memang struggling dengan percintaannya yang memang seharusnya sudah harus berakhir. Kalau belum, nah itu yang perlu ditanyakan kepada diri kalian sendiri. Oke, kemudian kartu yang selanjutnya, The Tower, my dear. Astaga, aduh Pisces. Kenapa jadi The Tower? Tapi gini ya, saya punya teman kerja yang Pisces, tapi saya nggak tahu apakah dia nonton ini atau tidak, karena cowok ya kan, biasanya cowok jarang lah ya nonton, tapi ada juga sih cowok yang nonton tarot, tapi saya nggak tahu. Dia tahu saya pembaca tarot di YouTube, tapi saya nggak tahu apakah dia juga follow saya, gitu aja sih ya. Dan dia mempunyai kehidupan percintaan yang secara kasat mata ya, yang secara orang luar dan tidak masuk ke dalam kehidupannya itu lihat baik-baik saja, karena pasangannya juga bekerja di perusahaan yang sama ya, kita semua satu perusahaan, dan saya lihat mereka sih baik-baik aja gitu ya. Tapi kalau bacaannya kayak gini terus dia lihat, saya nggak mau dia berpikir bahwa kalau gitu harus berakhir. Enggak, bukan itu ya, bukan itu. Ada beberapa juga yang mempunyai hubungan yang solid dan dia adalah Pisces, tapi harus ketemu sama the Tower moment. Keluar dari keluar dari, saya mencari kata-kata yang tepat sebentar. Keluar dari zona yang menyamankan kalian, padahal itu seperti bom waktu yang suatu kali bisa meledak dan akhirnya melukai kalian. Nah, itu mungkin kata-kata yang lebih tepat. Jadi, sesolid apapun hubungan kalian ya, my dear Pisces, kalau kalian sudah punya pasangan, ada zona di mana yang sebenarnya harus kalian lompat dari situ, tapi nggak mau karena mungkin nggak enakan gitu ya, nggak enakan rasanya gitu. Tapi itu harus dilakukan demi apa? Demi sebuah hubungan yang solid. Itu kalau Piscesnya udah punya pasangan seperti teman yang saya sebutkan tadi. Nah, bagaimana kalau Piscesnya masih sendiri? Nah, balik lagi di Eight of Pentacles tadi, kalian yang harus membuat diri kalian itu pantas untuk mendapatkan cinta yang solid dengan cara The Tower ini. Keluar dari zona kalian yang menurut kalian nyaman, tapi mungkin itu mengikat kalian dan sebenarnya membuat kalian tidak bisa kemana-mana kalau itu belum selesai, gitu ya. Contoh konkret, contoh misalnya kalian itu maunya sama pasangan yang kayak gini. Misalnya kalian cewek pengen cowok yang kayak gitu, harus yang kayak gitu. Sekalinya ketemu cowok yang baik atau orang yang baik ya, kalau kalian cowok ketemu cewek yang baik gitu, nggak sesuai dengan kriteria kalian masih enggak, saya maunya yang kayak bukan kayak gitu, saya maunya yang gitu. Jadi kayak maunya sendiri and then tidak keluar dari zona nyaman kalian. Nah, gimana kalian mau mendapatkan hal yang solid nantinya gitu, atau hal yang bisa dibilang misalnya soulmate gitu. Memang kalian sendirilah yang harus keluar dari zona nyaman kalian dulu supaya kalian bisa menemukan pasangan, karena ini kan bacaan cinta. Dan apakah itu akan datang ya, kita lihat ya kartu berikutnya. Tapi sebenarnya sih datang-datang aja gitu, sebenarnya datang-datang aja, tapi tentu dengan term and condition ya, ada syarat dan ketentuannya. Dan kalau saya lihat dari overall di kartu yang ketiga ini, permasalahannya ada di stagnannya, itu ada di Pisces sendiri.
kenapa terhenti, kenapa belum ketemu, kenapa ketemu tapi salah dan lain sebagainya. Itu sebenarnya yang harus dikulik atau diperbaiki atau yaitu yang the tower moment itu adalah kalian. Semisal ada Pisces yang berada di hubungan tapi toksik, tapi nggak bisa lari kemana-mana, ya ini kayaknya lebih relate ya. Ending, achievement, Eight of Pentacles, kerjakan sendiri, and then keluar dari zonamu gitu. Oke? Itu lebih relate. Tapi untuk yang hubungannya baik-baik saja pun masih relate, karena hubungan yang baik-baik saja pun pasti tetap menemukan masalah, dan mungkin akar permasalahannya ada di mana kalian stuck di zona kalian dan nggak mau keluar dari situ, merasa benar sendiri, merasa sudah nyaman di situ, nggak mau berubah dan lain sebagainya. Oke? So, kartu selanjutnya yang akan saya buka pakai Rider White Tarot. Oke. Saya taruh di sini. Saya pakai 7 card ya. 1, 3, 4. Coba saya shuffling lagi. Oke. 5, 6. Satu lagi ya. 7. Kartu pertama kalian adalah Page of Swords. Kartu tengah kalian, kartu terakhir kalian Five of Wand. Kartu tengah kalian Ten of Pentacles tapi terbalik. Oke. Ya, beneran. Oke. Pisces ketemu Pisces, Pisces ketemu Aquarius, Pisces ketemu Scorpio, Pisces ketemu Aries. Kemungkinannya ada kayak gitu ya. Tapi bisa juga apapun zodiaknya, karena mungkin itu adalah bagian dari chart hidupnya. Oke, so nggak usah terpaku dengan yang tadi saya omongin ya, zodiak-zodiak yang saya omongin. Oke. Kartu pertama kalian adalah Page of Swords. Sebagian dari kalian, my dear Pisces, akan ketemu orang baru, terutama yang masih menunggu seseorang. Jadi seseorang itu memang benar-benar baru. Kalian udah ketemu atau belum ya? Tergantung kalian nontonnya kapan. Saat ini ya, saat kalian nonton video ini gitu ya. Oke, ada orang baru yang datang ke dalam kehidupan percintaannya Pisces. Orang baru yang memang memberikan warna baru di dalam kehidupan kalian. Orang baru yang memberikan visi baru ke dalam kehidupan percintaannya Pisces gitu. Dan orang baru itu membawa angin segar di dalam kehidupan percintaannya Pisces. Oke, so yang masih nunggu bilang amin. yang udah punya pasangan gimana? Oh iya ya, kalau yang udah punya pasangan gimana? Yang udah pasangan ada pembaharuan gitu deh ya. Tapi bukan dari kalian, dari orang yang bersama kalian itu ada sesuatu hal yang baru, ada pembaharuan. Mungkin tadinya dia cerewet, jadi nggak cerewet tapi jadi pendiam atau sebaliknya tuh kayak gimana. Tapi ada sesuatu hal yang baru yang dibawa oleh orang tersebut kalau sudah punya pasangan. Kalau belum, berarti ada orang baru yang masuk ke kehidupan kalian. Kemudian ada juga The Fool. Ada adventure baru, ada pengalaman baru yang akan kalian alami bersama orang tersebut. Either orang itu sudah ada di kehidupan kalian saat ini, saat video ini ditayangkan, atau memang orang itu belum datang tapi nantinya akan bisa bersama-sama kalian seperti yang saya bilang tadi, membuka cakrawala baru bagi kehidupan percintaannya seorang Pisces. Oke? So new beginning ya, new relationship, senang?
Tapi sekali lagi, sebuah bacaan tarot yang ditaruh di YouTube sebagai sebuah general reading itu memang seperti pedang bermata dua. Makanya kalau di TikTok, saya ada TikTok yang bukan saya, yang bukan bacain tarot ya, tapi saya bersama agensi saya ya, tarottalk.id itu TikToknya. Itu dibahas tuh yang kayak gitu. Dan komennya tuh selalu banyak, komennya kayak, kok bacaan sama yang saya alami nggak sama, kok PHP doang gitu. Ya iyalah, orang ini buat semua orang gitu, apalagi kalau di TikTok udah nggak ada tuh buat apa zodiak apa, itu buat semua orang yang nonton. Gimana bisa relate sama semua orang gitu? Ya kali semua orang dapat the full, dapat adventure baru, ketemu orang baru, ketemu percintaan baru. Ya kali untuk kalian yang Pisces aja yang udah spesifik kayak gini belum tentu juga, karena tidak resonate untuk urusan general reading ya. Tentu saja hal-hal kayak gini tidak semua resonate. Yang nonton banyak. 5 orang aja yang nonton, misalnya 5 orang, walaupun yang nonton video ini selalu lebih dari 5 orang kan. Oke, taruhlah 5 orang yang nonton, 5-5-nya nggak mungkin sama dong hidupnya, walaupun sama-sama Pisces. So ya, ada adventure baru di dalam kehidupan percintaannya Pisces, ketemu orang baru, ya oke. Kalian tinggal aminin aja, kalau emang beneran pengen kan bisa terjadi ya. Saya bilang bisa terjadi tuh saya lihat magiciannya terbalik. Aduh. The Star. Kartu yang selanjutnya adalah The Star. Perjalanan yang baru tadi, adventure yang baru tadi dengan orang baru tadi memang dimaksudkan semesta sebagai bagian dari masa depan kalian. Oke. Apakah itu akan solid dan langsung ke jenjang pernikahan? Bisa. Apakah itu cuma jadi karmik dan akhirnya putus? Ya bisa juga. Future yang dimaksud di sini bukan sesuatu yang bagus aja, tapi tentu saja pasti ada yang tidak enaknya di situ. Sekali lagi, karmik atau tidak karmik relasinya itu memang tergantung gimana kalian menemukan orang tersebut. Kalau ingin spesifik ya monggo personal reading gitu aja sih sebenarnya. Tapi ini yang ada di bacaan ini, orang baru, adventure baru, itu memang dimaksudkan semesta sebagai bagian dari the star kalian. The star, sesuatu yang bersinar di kehidupan kalian baik sekarang maupun ke depannya. Tapi sekali lagi, kalau akhirnya jadi karmik, toksik dan lain sebagainya, karena orang per orang beda-beda, tentu saja bisa terjadi, bisa. Karena kartu Ten of Pentacles yang terbalik di sini bicara tentang kemungkinan ada yang tidak setuju dengan kalian bersama orang tersebut. Dan yang tidak setuju ini sepertinya adalah orang di lingkungan kalian. Entah lingkungan pertemanan, entah lingkungan sekitar kalian atau keluarga. Mereka tidak terlalu suka dengan orang tersebut, tidak terlalu suka dengan hubungan tersebut, atau sebaliknya dari pihak dia. Jadi untuk kalian mungkin lingkungannya baik-baik saja, tapi dari lingkungan dia atau dari pihak dia ada ketidaksesuaian atau ada ketidaksetujuan, tidak adanya dukungan di sesuatu yang baru ini. Dan itu membuat kalian sedikit bertanya akhirnya, lah ini katanya semesta bilang this is for my future gitu, ini untuk masa depan, kok nggak pada setuju sih, ini mereka semua nggak suka ya kalau saya bahagia. Ya nggak gitu juga sih sebenarnya ya. Kadang-kadang ketidaksetujuan ya memang urusannya tuh dengan apa, dengan kayak jealous bisa. Tapi ada juga mungkin yang
karena mereka sebenarnya suka sama kamu. Ada yang suka sama Pisces, sehingga begitu Pisces sama orang lain masih baru pula, jadi kayak kok dia sih yang dipilih, something like that lah ya. Oke. Kemudian ada The Magician yang terbalik. Beberapa hal memang jadinya tidak terkabul untuk Pisces gitu. Mungkin harmonisasi yang tadi, dimana pada saat kalian udah merasa menemukan orang yang tepat, tapi tidak didukung. Jadi beberapa hal yang kalian wish terlaksana, tapi beberapa hal lainnya tidak terlaksana dengan adanya tadi ya. Akan tetapi itu sekali lagi dikembalikan kepada kalian sebenarnya. Karena sebenarnya posisi kalian adalah The Emperor. Apakah hubungannya bisa solid? Bisa banget. Solid dalam arti baik bisa, solid dalam arti yang kurang baik juga sebenarnya bisa, karena memang halangannya adalah tidak adanya dukungan tadi gitu. Dan The Emperor yang di sini bicara tentang sebenarnya bisa dibikin solid kalau kalian merasa omongan orang atau ketidakdukungan mereka itu nggak make sense untuk kalian. Jadi kalian mau jalan terus, oke, fine, nggak apa-apa. Dan kartu terakhir kalian ini adalah Seven of Wands. Siapa yang harus mengusahakan ini? Ya kalian dan orang tersebut. Posisinya oke, nggak disetujui, nggak didukung, padahal itu adventure baru, padahal itu the star untuk kalian. Ya kalian yang mengusahakan itu kalau kalian memang yakin dengan urusan percintaan ini, hubungan yang ini. Kalau memang yakin, ya udah kalian aja yang memerangi itu, dalam tanda kutip perang, atau mengusahakan itu atau apapun itu ya di dalam kehidupan kalian. Jadi ya kalian stand up for yourself ya. Oke, my dear Scorpio, sorry, my dear Pisces, bacaannya nggak panjang, saya akan tutup dengan satu kartu dari Oracle card, dan ini adalah apa tuh kartunya, namanya Mare. Pokoknya tentang bunga lah ya, Oracle card tentang bunga. Oke, pesannya bunga apa ini? Geranium. Oh, saya suka nih bunga geranium. Tahu ya bunga geranium? Tulisannya protect and support. Tulisannya protect and support. Kalian yang memproteksi ini, walaupun ada yang gak setuju, oke, kalian yang memprotek, dan supportnya datang dari mana? Ya, masa iya dari sekian banyak orang itu semuanya against you? Enggak lah ya. Pasti ada juga yang pro gitu, yang support. Jadi ya udah, yang positif aja yang diambil, sedangkan yang negatif mungkin bisa dijadikan bahan pertimbangan aja, karena kadang-kadang ya yang kalian anggap jealous kali ya, jadi nggak suka gitu. Nggak juga, mungkin dia support tapi in another way gitu lah, support tapi dengan cara yang mungkin tidak menyenangkan, jadi sehingga kelihatan seperti tidak mensupport kalian gitu. Jadi ya support itu harus datang dari diri sendiri. Siapa yang memproteksi? Ya kalian sendiri. Oke, my dear Pisces, sekian aja bacaannya. Semoga ada yang bisa diambil dari bacaan kali ini. Kita ketemu lagi aja di video-video mendatang. Selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Salam light, angel, and love. Bye.